bisa menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama tentang budaya positif. Nah, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif itu untuk salah satu sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 seperti itu ya Bapak Ibu. Dan diseminasi ini adalah suatu kegiatan di mana saya menyampaikan informasi dan Ibu Bapak di sini bisa menerima informasi tersebut lalu dimanfaatkan di sekolah kita seperti itu ya. Nah, tanpa menunggu lama kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif, coba saya mau tanya dulu, budaya positif itu apa sih? Ada yang kira-kira budaya positif teh ini. Nah, kira-kira ada yang terbesit budaya positif teh apa sih? Coba apa? Pembiasaan yang baik. Ada lagi budaya positif. Pembiasaan baiknya bisa di mana Bu kira-kira? Dari tata krama. Tata krama. Kemudian dari Kedisiplinan. Apalagi? Pengembangan tradisi. Pengembangan tradisi itu bisa di sekolah, bisa di rumah atau lingkungan masyarakat ya Ibu-Ibu. Nah, kita mulai. Sebelum kita masuk ke pokok, seperti biasa ada kesepakatan diseminasi. Jadi kita harus membiasakan ya, setiap ada kegiatan harus ada kesepakatan dulu, mau kesepakatan forum diskusi atau kesepakatan kelas. Nah, sekarang karena diseminasi berarti kesepakatan diseminasi. Kira-kira kesepakatannya mau apa Bapak Ibu? Boleh minum. Berarti santai ya? Santai. Santai, sersan ya? Seru, tapi santai gitu. Serius santai, serius dan santai. Apalagi? Kira-kira? Apalagi? Ayo. Izin ke belakang. Oh ya, boleh izin apabila ada keperluan. Terus apa lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Nah, berarti ini kesepakatan diseminasi kita ya yang disepakati bersama, semuanya sepakat? Oke, kita mulai ke pokoknya. Ini ada konsep inti budaya positif. Ternyata banyak banget ya. Saya kira waktu awal juga konsep inti budaya positif ini sedikit, padahal mah banyak anaknya. Nah, konsep inti budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita mulai. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu di sini ada yang sudah mendengarkan yang kita melakukan pembelajaran di kelas itu harus berpusat pada siapa? Pada murid. Waktu pas sebelum berpusat pada murid biasanya berpusat sama siapa? Nah, guru. Nah, ada perubahan ya antara berpusat ke guru terus berpusat ke murid. Nah, kalau yang di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid tapi harus mengikuti kebutuhan dari anak itu sendiri. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kan kita udah tahu ya profil pelajar Pancasila ada apa aja Bu Ibu ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi? Berkebinekaan global. Terus gotong royong. Nah, mending kita nyanyi aja dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa
sendiri. Jadi kalau misalnya mau kritik boleh diajak dulu berdua bareng-bareng duduk misalnya setelah pulang sekolah atau diajak ke kantor berdua, baru diajak ngobrol, komunikasi, karena komunikasi itu penting ya. Jadi jangan sampai kan kadang ya kalau saya juga waktu pas zaman SD SMP, kadang kalau misalnya ada yang baperan, nanti teh kadang-kadang suka keceritain si guru eta mah cenah, kadang suka ada yang gitu. Nah itu kan nanti bisa ke bawah sampai besar. Nah seperti itu ya, jadi jangan sampai seperti itu. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah di sini anak-anak juga mempunyai haknya untuk memilih gitu ya. Jadi kalau bisa kita itu sebagai guru harus ini, ibu-ibu atau bapak-bapak harus memberi pilihan. Misalnya kamu mau A atau B. Jadi nanti si anak tersebut bisa milih. Jangan kalau saya gini, kamu harus A, kamu harus B. Nah itu tidak tepat. Jadi karena di sini ini murid itu mempunyai haknya masing-masing gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksa begitu saja. Itu miskonsepsi teori kontrol. Di sini ada nih. Kalau dulu kan stimulus respon ya. Sekarang jadi teori kontrol. Nah, maksudnya di sini adalah kalau stimulus respon yang dulu itu kebutuhan kita tuh melihat kebutuhan anak-anak itu sama. Padahal kalau misalnya dari teori kontrol itu kebutuhan anak-anak kita itu berbeda-beda. Yang satu mah mungkin suka matematika, yang satu mah, jadi jangan disamaratakan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal di sini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya misalnya gini, kita melihat misalnya kayak Pak Sabar aja. Kita melihat Pak Sabar, oh Pak Sabar mah gini, belum tentu apa yang dinilai saya sama dengan apa yang dinilai Bu Mila, seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu jadi tahu nggak Pak Sabar teh gini, jangan sampai gitu. Jadi Bu Nadia juga misalnya teh kemakan tuh. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi kita itu melihat orang itu pasti berbeda-beda, atau misalnya melihat sesuatu pun pasti berbeda. Jadi jangan disamaratakan. Yang ketiga, ini sama ya, harus mempunyai pandangan yang sama. Tapi kalau di dalam teori kontrol kita harus memahami pandangan orang lain. Jadi kita itu punya pandangan sendiri, orang lain juga punya pandangan sendiri. Jangan sampai pandangan kita harus dipaksakan kepada orang tersebut. Jadi kita harus memahami dulu nih pandangan misalnya Bu Nadia itu seperti apa. Nanti bisa didiskusikan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya gimana? Jadi gini, perilaku buruk itu dianggap si eta mah udah jelek aja kalau misalnya udah sekali, dua kali, tiga kali salah. Nah, padahal setiap perilaku itu memiliki latar belakangnya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing. Jadi karena anak-anak itu beda ya, kadang kalau misalnya gini, anak-anak teh milih cewek jajan, padahal kita kan nggak tahu ya di rumahnya bisa nggak dikasih sarapan sama mamanya, atau misalnya dia buru-buru atau kayak gimana. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang dari anak itu sendiri. Terus orang lain
itu dari sini. Reward juga sebenarnya tidak tepatnya. Jadi kenapa bisa tidak tepat nanti kita bahas lagi, ada lagi bagiannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif itu maksudnya gimana ya? Nah, di sini ada ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Tapi kalau misalnya kita apa sih? Kadang kita suka mikirnya gini, disiplinnya pokoknya peraturan weh. Ya, aturan weh. Padahal disiplin itu belajar atau proses. Jadi, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi, disiplin itu belajar tapi untuk diri sendiri dulu, bukan untuk semuanya. Jadi, kadang kita kadang suka salah persepsi antara disiplin itu, oh disiplin mah pokoknya peraturan, padahal mah bukan, kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi, disiplin itu belajar untuk diri sendiri dengan perilaku tanggung jawab kita. Seperti itu. Nah, di sini ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ya. Tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, reward, ancaman dan hukuman itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Nah, kadang suka ada nanya, jadi gimana? Sebaiknya pakai apresiasi, pakai verbal saja, seperti itu, ucapan saja. Karena nanti di sini ada kelebihan dan kekurangannya nanti di sini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu apa tadi? Motivasi dari mana? Dari dalam diri. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Seperti itu. Selanjutnya di sini. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan ya. Kalau nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, yang di profil pelajar Pancasila juga itu merupakan nilai-nilai kebajikan, kan ada tuh ya, ada yang 6. Kalau ini yang menurut Ibu Primary Years Program yaitu kayak toleransi, rasa hormat, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai yang baik intinya mah gitu kalau nilai kebajikan teh. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kayak misalnya gini, kita kerja di sini, kita tuh punya kebutuhan dasar kan? Kebutuhan dasarnya untuk apa? Untuk hidup, seperti itu ya. Nah, bisa kan kayak gitu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kayak biasanya kalau anak-anak kadang kalau di sini mah kurang kasih sayang. Nah, kayak gitu. Penguasaan, kalau ini mah kurang nak gitunya. Harga diri, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Masuk kebebasan di sini ada si anak teh punya prinsip sendiri. Gitu pokoknya dia punya nilai-nilai yang dia pahami sendiri. Sedangkan kalau kesenangan itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya gini, anak-anak bolos lari misalnya ya, buat jajan, padahal kita suka bilang ke WC, jajan. Nah, berarti itu kebutuhan dasarnya apa? Makan. Berarti makan kemana? Bertahan hidup. Kalau pengen selalu diperhatikan, kasih sayang. Kalau misalnya kadang suka ada yang dominan di satu kelompok, berarti apa? Penguasaan. Seperti itu. Jadi itu tuh adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jangankan anak-anak, kita juga punya kebutuhan dasar sendiri ya. Gitu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu kan motivasi dari luar ya. Contohnya
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang anak-anak kita ada di sini apa di sini? Kebanyakannya ekstrinsik. Kadang anak-anak teh kalau misalnya ke sekolah juga kadang takut karena orang tua. Jadi masih belum dalam dirinya motivasinya. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Makanya yang kita harus usahakan itu adalah menumbuhkan rasa motivasi intrinsik itu kepada anak-anak. Tapi jangankan anak-anak ya, kita juga kadang suka masih kurang ada komitmen antara ini ya. Jadi kadang lebih ke motivasi ekstrinsik, padahal motivasi ekstrinsiknya kita juga belum tumbuh. Makanya kita sekarang bareng-bareng untuk bisa menumbuhkan rasa motivasi intrinsik itu sendiri. Nah, di sini bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, ini bedanya ya. Kalau hukuman itu tidak terencana. Misalnya gini, si anak teh terlambat, terus udah gitu tiba-tiba ya udah kamu berjemur aja di situ. Nah, itu kan tidak terencana ya, tidak ada peraturannya yang ngejeblak gitu. Itu hukuman tidak terencana. Terus dalam aturan tersebut murid tidak dilibatkan, misalnya ujuk-ujuk langsung pokoknya lupa, langsung ada aja ya. Terus yang ketiganya bersifat satu arah, jadi dari guru itu aja tersebut, jadi enggak melalui proses diskusi. Dan berupa hukuman fisik atau fisikis. Kalau fisik itu kan kayak misalnya dipukul, dicilit atau di mana. Atau kalau fisikis itu lebih ke verbal. Verbal itu kan kadang dari omongan kita yang bukan kasar, meninggikan sedikit volume juga kadang itu bisa menjadi hukuman fisikis bagi anak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kadang kan kita juga suka nggak ngeh ya. Untuk saya sendiri pun kadang suka ngeh tiba-tiba, oh nanti pas beres lagi ini kayaknya salah nih, kayak gitu. Biasanya kadang suka ngehnya di rumah seperti itu. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya peraturannya sudah ada, sudah menjeblak dibuat sama kita sendiri. Nah, terus sudah gitu murid tetap dibuat tidak nyaman dari aturan tersebut. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi diawasi ayo kira-kira si anak kita udah beres belum gitu. Jadi kalau bedanya hukuman mah tidak terencana, kalau konsekuensi mah peraturannya dari kita sudah ada ngejeblak. Kalau restitusi sekarang ini yang baru adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau restitusi ini lebih kita bikin peraturan itu bersama-sama, nanti jatuhnya ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akhirnya jadi keyakinan kelas. Restitusi ini dibuat bersama-sama sama kita dan sama anak, sehingga anak-anak juga merasa memiliki peraturan tersebut. Jadi nggak cuma kita yang merasa memiliki, tapi anak-anak juga gitu. Nah, di sini selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita nyampe yang mana coba? Ada yang posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Kira-kira kita renungi diri kita sendiri, kita ada di posisi kontrol guru yang mana? Kadang bisa 1, kadang bisa 2, kadang bisa 3. Coba kira-kira direnungi dulu. Coba Bu Nova gimana? Kadang ada di mana? Ada di 3. Ada di 3 sebagai teman. 1, 2, 3 maksudnya. 1, 2, 3. Ada di sini. Enggak 3, sebagai penghukum bisa, sebagai Oh, 3 penghukum membuat merasa bersalah teman. Oke. Terus kalau Bu Mila biasanya Kalau untuk sekarang, kayaknya kalau karena di kelas 6 mungkin posisinya sedang di teman, tapi kayaknya semua juga dirasakan. atau mungkin Bu Ita gimana Bu Ita? Sama kayaknya. Kadang juga teman, tapi kadang juga kita kan kalau sebagai manajer itu berarti kan mengatur ini ya, anak harus gimana apa yang dikerjakannya gitu. Nanti kita artinya nanti kita mulai ini. Berarti kira-kira di semuanya ada. Saya pun waktu pas kemarin di semuanya ada. Kadang bisa membuat anaknya merasa bersalah, terus penghukum, terus kadang mah teman, jadi kayak soyun-soyunan teh. Kadang pemantau si eta teh kumaha, diliatin terus. Kadang manajer juga. Nah, kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol guru.
bendera. Nanti di sini ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini bisa membedakan sendiri contohnya seperti apa. Kalau misalnya penghukum, apa yang dikeluarkan atau apa yang diucapkannya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Sok sana berdiri di depan atau di itu. Nah, itu penghukum. Ya, stop jam. Cina gitu. Ya, sekarang udah alhamdulillah ya sudah diperbaiki. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam atau misalnya lari keliling 5 keliling. Cina gitu ya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah suka gini tak? Berapa kali ibu harus ngasih tahu kamu selalu aja ngecewain ibu. Cina gitu. Jadi maka itu pembuat rasa bersalah. Ayo, kamu mah gitu wae. Kamu mah nggak sayang ke ibu teh kayak gitu. Nggak dengerin ibu teh. Itu pembuat rasa bersalah ya. Jadi di sini ada penghukum, di sini ada pembuat rasa bersalah. Ada bedanya? Ada. Ini mah jadi lebih asa pengen dikasihani. Ya. Terus kalau teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu lah sekali ini aja. Terus tapi tanpa ada hukuman. Ya udahlah, sekarang mah nggak apa-apa, Cina. Tapi nanti jangan kayak gini lagi ya. Itu sebagai teman. Iya, gitu. Jadi kayak, ayo atuh, tong gitu, tak itu teman, kayak teman. Ya, iya. Nah sekarang sebagai pemantau, kalau pemantau itu lebih gini. Kamu udah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Langsung digituin. Kamu tahu kan peraturannya apa? Nah, kamu lihat ribut sekarang jangan diulangin lagi. Nah, kayak gitu. Jadi lebih ke mengacu ke peraturan, tapi langsung kata kita mah ini kan lebih ke konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya langsung ke poinnya. Sedangkan kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi ini lebih kemana? Lebih ke anak, lebih mencari apa? Solusi bareng-bareng. Nah, ini yang dari contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini, yang diharapkan itu adalah kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Kenapa sebagai manajer? Kita itu diharapkan bisa berkomunikasi secara aktif dengan anak didik kita. Jadi biar bisa mereka itu menggali problem solvingnya sendiri gitu. Jadi kita hanya mengarahkan, karena kan dari filosofi pemikiran Cahada yang kemarin kita bahas itu kan kita itu sebagai menuntun anak, membimbing anak. Nah di sini adalah posisi manajer, kita harus menuntun anak, jadi lebih mengarahkan gimana tadi salahnya kenapa, terus udah gitu kira-kira salah nggak kayak gitu teh, terus itu kira-kira kalau misalnya salah kamu mau gimana gitu. Jadi dia yang kita berusaha membangkitkan pikiran-pikiran mereka untuk bisa lebih kritis gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Tapi kalau 5-5-nya gitu boleh. Ya harus satu kayak Hari ini tadi 5-5-nya ada ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya tes ya, berarti udah ngerti kan sampai sini? Nah, coba kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa yang ada? Saya kecewa, itu saya membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu, enggak. Terus udah gitu, kamu tidak pernah benar ngelakuinnya. Bang hukuman. Ih, pinter ya. Lanjut. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Masya Allah. Ayolah, teman demi teman. Masya Allah. Terus ini, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, ini pemantau. Masya Allah, berarti ada 5 posisi guru teh apa aja? Pertama, penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Nah, mudah-mudahan kita akan belajar bareng-bareng untuk menjadi manajer yang mudah-mudahan kita tetap konsisten ya. Amin. Nah, sekarang coba di sini ada contoh kasus ya. Saya bacain ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Terus kata Bu Dani teh, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis, kata si Ibu Dani teh. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Diam si Fajar teh sambil memegang
bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi sama Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu, nggak kasihan kamu sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Yang saya tanyakan, yang pertama, kira-kira si Fajar ini punya kebutuhan apa? Tadi kebutuhan. Tadi kan kebutuhannya ada apa aja? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, satu lagi kesenangan. Kira-kira si Fajar dia kebutuhan lagi apa? Balik ke zaman dulu. Kenapa Bu Nadia kasih sayang? Pengen diperhatiin. Atau Bu Ita gimana? Penguasaan. Kenapa penguasaan? Karena dia belum bisa menguasai pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris ada lagi? Kebebasan bukan. Kalau kebebasan dia punya prinsip. Mungkin dia kurang suka dengan pelajarannya. Nah, berarti kalau misalnya kurang suka sama pelajarannya, berarti kurang chemistry sama ibu gurunya kan? Bisa jadi. Berarti kemana? Kasih sayang. Nah, berarti ini adalah kekasih sayang. Posisi kontrol Ibu Dani di mana? Itu. Posisi kontrol Ibu Dani. Dia membuat membuat bersalah. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Ada lagi? Berarti dua aja. Teman ya? Kayaknya tidak suka Pemantau. Nah, berarti jatuhnya apa si posisi kontrol si Ibu Dani teh? Coba. Sebagai pembuat Rasa bersalah satu aja. Sama penghukum. Sama penghukum. Ini ada hukuman tidak? Enggak ada, berarti pemantau dan pembuat rasa bersalah. Betul. Kenapa bisa ada pemantaunya di sini? Ada kata-katanya kamu nggak kasihan sama ibu. Nah, di situ ada posisi pemantau, bukan sebagai manajer. Seharusnya kalau misalnya sebagai posisi manajer seharusnya gimana? Ditanya kenapa, terus udah gitu apa setiap pembelajaran Ibu, apa yang sulit ya apa yang sulit. Nah, ada lagi? Diajak diskusi dan diskusi secara mendalam ya. Oke, Bapak Ibu sudah paham antara posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar manusia. Lumayan ada kaitannya kan ya? Oke, selanjutnya di sini langsung masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba ada yang bisa menjawab. Mengapa sekarang itu lebih digaung-gaungkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas kesepakatan. Kalau Bu Mila, keyakinan kelas apa? Karena itu kan disepakati antara guru dan murid. Ya. Kalau disepakati berdua mungkin dari muridnya juga ada tanggung jawab. Ya. Dan ketika ada melanggar, oh kan itu peraturan dibuat sama kita. oh iya betul. Jadi karena mengapa keyakinan kelas di sini? Karena pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kenapa abstrak? Karena peraturannya pas awalnya ketika membuat belum ada apa-apa kan? Ya. Karena semua peraturannya itu diserahkan kepada Murid. berarti bersifat abstrak. Terus pernyataannya universal, pernyataan positif sesuai kondisi kelas dan mudah diingat dan semua terlibat. Nah, kenapa pernyataan positif? Jadi kalau di keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak atau negatif. Gak boleh tidak. Misalnya gini, tidak boleh membuang sampah. Kalimat positifnya jadi gimana? Harus. Nah, buang sampah pada tempatnya atau membuang sampah ya sama aja membuang sampah pada tempatnya atau harus menjaga kebersihan. Atau misalnya gini, tidak boleh telat masuk. Berarti kalimat positifnya apa? Harus tepat waktu. Datang tepat waktu atau harus tepat waktu. Benar. Kalau misalnya kalimat negatifnya tidak boleh main-main di kelas. Belajar tertib. Belajar dengan tertib. Nah, gitu ya berarti
berarti pembentukan keyakinan kelas itu ada 6 ya. Ada 6 ininya, cirinya. Nah, ini yang saya kemarin lakukan, pembentukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Jadi itu tuh banyak tuntutannya ya Bapak Ibu, bikin keyakinan kelas itu benar-benar, makanya dalam program MPLS ya itu dibuat 1 hari. Kenapa? Karena di sini banyak. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah penulisan keinginan murid-murid kita teh mau peraturannya seperti apa di kelas, atau keinginan di kelasnya itu mau seperti apa. Nanti ditulis tuh peraturan kelasnya, ibu tidak boleh bully, ibu tidak boleh gini-gini nih. Saya kemarin dapat 9, tapi di sini kenapa banyak? Kadang kan suka sama ya, ada yang sama antara anak-anak teh. Makanya kita langsung kalau saya sama mah udah di eliminasi, disatukan. Nah, dari peraturan kelas ini nanti diubah ke kalimat positif secara bareng-bareng, jadi anak-anak teh paham. Dari kalimat positif langsung ke nilai kebajikannya apa. Misalnya kalau menyayangi teman berarti saling menghargai itu. Nilai kebajikannya nanti dibuat apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kayak kalau saya mah do and don't. Berarti kalau misalnya tidak boleh melakukan teh apa aja nih yang nggak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukannya apa aja. Jadi benar-benar anak-anak teh ini berbicara sendiri, diskusi bareng-bareng teh benar. Dan akhirnya waktu pas kemarin deh Bu Lina, ada 1 anak yang akhirnya ini sepakat gak? Sepakat. Ada 1 si Adam ya kemarin yang Bu nggak sepakat. Kenapa? Karena kebanyakan Bu nilai ininya peraturannya cina pusing, jadi banyak tanggung jawabnya. Oh oke, kalau saya kayak gitu dijelasin dulu sama saya tuh ke Adam teh. Akhirnya dia menerima. Jadi perhatiin, jadi anak-anak teh antara kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas gitu ya. Jadi bukan kesepakatan kelas aja beres kesepakatan kelas, tapi harus menjadi keyakinan kelas endingnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi teh? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini ketika anaknya membuat masalah atau misalnya membuat suatu perilaku yang tidak menyenangkan, nanti anak-anak ini sama kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini punya 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Di sini ada ininya. Nah, kalau menstabilkan identitas yang pertama itu, tapi ini tahapan yang segitiga restitusi ini bisa gak harus antara 1 tahap, 2 tahap, 3 harus nurut nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau ngacak juga nggak apa-apa, asal ada 3 tahapan itu tersebut ya. Nah, kalau menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di situ kata-katanya adalah berbuat salah itu wajar. Jangankan anak-anak kita juga pasti berbuat salah ya. Nanti kita ke anak-anak itu jadi jangan kamu mah salah gini. Ya emang ibu selalu benar dan enggak, ya kan? Nah, jadi kita terus bilang berbuat salah itu wajar, tapi harus diperbaiki lagi. Atau misalnya nggak ada manusia yang sempurna. Nah, atau misalnya ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Terus sudah gitu kamu berhak merasa begitu. Jadi kita itu ingin anak-anak itu tidak terlalu tertekan. Jadi biar percaya dirinya itu meningkat lagi dan bisa masuk ke komunitas dia sendiri, ke kelasnya lagi. Jadi nggak sampai dipermalukan di depan teman-temannya. Jadi kan kadang kalau misalnya kita dipermalukan di depannya, nanti kayak anak-anak suka jadi muyung gitu. Nah, kalau misalnya dia jadi muyung, udah nggak percaya diri lagi. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh menstabilkan identitas. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip setiap
di kelas teh apa sih? Diinget kan misalnya nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, kira-kira perilaku kamu teh udah ngelamar yang mana ya? Nah, nanti kan dia kan pasti menyebutkan kira-kira kayak gitu salah nggak? Salah. Terus harus gimana? Jadi kan memunculkan pemikiran-pemikiran si anak itu sendiri. Terus nilai apa yang telah disepakati bersama dan apa yang telah kamu patuhi atau yang tidak dipatuhi seperti itu. Jadi harus intinya apa? Berkomunikasi. Nah, selesai. Nah, di sini penutupnya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan itu setiap hari itu harus merefleksikan diri kita sendiri. Apakah ini udah betul atau apa yang salah seperti itu. Nanti mungkin refleksi ini bisa berguna untuk diri kita, biar nanti besoknya kita lebih baik lagi seperti itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu guru? Apa sampai sini paham atau gimana? Paham? Nah, kalau misalnya udah belajar ini, jangan lupa kita bikin aksi nyata tentang budaya positif gitu. Disiplin positif gitu. Jadi ini tuh berkaitan ya antara PMM, antara apa sih CGP juga semuanya ada masalah budaya positif. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kegiatan ini, kita mempunyai perubahan untuk kedepannya. Jangankan untuk perubahan untuk sekolah, tapi untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan seperti itu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Coba keyakinan kelas itu apa? Kalimat apa? Coba. Apa? Peraturan kelas. Oke, keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas. Pinter. Nah, sekarang kita akan bikin keyakinan kelas yang bisa kita sepakati sekelas. Nah, sekarang Ibu pengen tahu dulu nih, kira-kira peraturan apa aja yang kalian pengen yang ada di kelas ini. Nah, sekarang coba dibagikan ya ke belakang.
Kita pegang aja dulu. Di sini. Tidak boleh apa? Gak apa-apa. Jadi dibalikin cina. Ada lagi yang belum? Sudah? Tinggal pegang ya. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Oke. Sip. Lihat sini semuanya, anak soleh. Siap. Sini kita baca bareng-bareng. Yang satu, pertama, tidak boleh membuli. Nih. Satu, tidak boleh membuli. Boleh membuli. Membuli teh kayak gimana sih? Membuli teh apa? Menyebut nama orang tua. Oke, satu dapat ya. Nah, tidak boleh telat masuk kelas. Berarti kita tulis nomor 2. Tidak boleh telat masuk kelas. Kelas. Oke. Yang ketiga. Ini dibalik ya. Tidak boleh membuli juga berarti sama ya. Berarti nggak usah. Terus tidak boleh coret-coret di meja. Nah, benar. Tidak boleh apa? Tidak boleh coret-coret. Tidak boleh coret-coret. Terus tidak boleh buang sampah. Sepakat gak? Tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Buang sampah sembarangan. Terus di sini ada lagi tidak boleh buang sampah juga sama. Tidak boleh membuli berarti udah ya, masuk ya. Tidak boleh mencontek ada nih. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Di sini tidak boleh membuli teman sama ya. Tidak boleh membuli, tidak boleh membuli. Harus mendengarkan saat guru berbicara. Berarti tidak boleh apa berarti? Tidak boleh bermain atau berisik. Oke, 6. Tidak boleh berisik. Ketika apa? Ketika belajar. Oke, sip. Tidak membuli. Tidak pilih-pilih teman. Berarti tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih. Siapa yang suka pilih-pilih teman? Gak ada di sini. Nah, tidak boleh bandel. Oke, bisa masuk ke tidak boleh bandel ya, bisa lah masuk. Tidak boleh bandel. Tidak boleh bandel. Bandel teh apa? Atau nakal. Oke, bandel. Tidak boleh berisik udah. Tidak boleh membuli sama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan sama. Tidak boleh ngomong kasar ke orang tua. Masuk ke pembulian nggak? Masuk. Oke. Tidak boleh makan di kelas. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh makan. Di saat apa? Kalau misalnya nggak boleh makan di kelas kayak di saat makan permen termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Nah, tidak boleh makan di kelas.
Tanggung jawab. Oke. Yang ketiga, menjaga lingkungan kelas berarti apa? Kesehatan bisa. Kesehatan. Terus apa lagi? Keselamatan. Apa keselamatan? Mandirian. No. Tanggung jawab. Bisa tanggung jawab di sini ya. Buang sampah pada tempatnya. Apa juga nih? Nilai kebajikan deh. Disiplin. Terus apa lagi? Kesehatan bisa ya. Kesehatan. Oke. Yang kelima, berpikir sendiri berarti gimana teh? Nilai kebajikan ya. Kalau sendiri, berpikir sendiri. Jujur sama apa? Mandiri. Oke, pinter. Mandiri, mandi sendiri enggak? Oke. Yang keenam, mendengarkan guru berarti bentuknya bentuk apa? Mendengarkan guru. Disiplin sama apa? Menghargai siapa? Guru. Oke, menghargai ya. Menghargai. Oke, yang ketujuh, kalau menghargai teman, nilai kebajikannya. Berarti kalau menghargai teman sama juga kan? Keselamatan bisa. Kenapa bisa keselamatan? Sama menghargai ya. Kenapa bisa keselamatan? Kalau tidak menghargai berarti nanti kalian bisa apa? Bisa berkelahi. Betul. Oke. Siapa yang suka berkelahi di sini? Pernah nggak waktu kelas 1, kelas 2, sekarang enggak kan? Coba, ada yang pernah berantem nggak? Ada siapa aja coba pernah nggak? Yang tunjuk-tunjukkan. Pernah? Gara-gara apa itu teh biasanya? Gara-gara pensil atau gara-gara apa? Sebut orang tua. Nah itu teh sebut orang tua teh bisa berujung kematian. Nggak tetap. Bisa berujung berantem. Yang ke-8, bersikap baik berarti kira-kira apa bersikap baik? Apa ayo? Apa? Bisa menghargai juga ya. Menghargai. Yang ke-9, makan ketika istirahat. Disiplin. Oke. Disiplin. Nah, oke, kita udah dapat ya saling menghargai, nilai kebajikannya, disiplin, kesehatan, disiplin, jujur, menghargai, keselamatan, menghargai sama disiplin. Nah, sekarang kita tulis perilaku yang harus dilakukan dan perilaku yang tidak harus dilakukan. Coba kira-kira apa? Kita ikutin dulu ya. Nah, ini yang do itu apa? Bahasa Inggris kan kita udah belajar. Do itu yang dilakukan. Kalau don't jangan dilakukan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang do yang harus dilakukan ketika menyayangi teman berarti harus gimana? Apa? Berarti yang harus dilakukannya jangan pakai tidak. Coba. Berteman dengan siapapun. Berteman dengan siapa saja ya. Berteman dengan siapa saja. Kalau yang tidak boleh dilakukannya berarti tadi apa? Pilih teman. Atau bisa tadi apa? Berkelahi ya. Berkelahi. Oke. Kalau tepat waktu berarti yang harus dilakukannya apa? Kalau tepat waktu yang harus dilakukannya apa? Enggak, yang harus dilakukan ketika kita tepat waktu.
Apalagi selain buang sampah sembarangan? Tadi apa? Coret-coret meja, ada lagi gak? Apa? Coret-coret tembok, bor. Oke, meja, tembok, terus sama bor. Oke. Sekarang kalau berpikir sendiri, apa yang tidak boleh dilakukannya? Mencontek. Tuh. Mencontek. Atau misalnya kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Berarti kalau misalnya yang nggak bolehnya baru mencontek. Oke. Contek. Nah, sekarang kalau mendengarkan guru yang harus dilakukannya apa? Memahami. Memahami apa? Memahami pelajaran. Kalau yang nggak bolehnya apa? Berbicara. Berbicara ketika apa? Ketika guru menerangkan. Oke, pinter. Sekarang kalau menghargai teman berarti udah ya, berteman dengan siapa aja, terus harus saling apa? Berbagi, bisa ya? Nah, sekarang kalau makan ketika istirahat yang harus dilakukannya apa? Ayo. Makan ketika istirahat. Makan ketika istirahat. Berarti harus makannya di luar. Makan di luar ketika apa? Ketika istirahat. Nah, berarti yang kalau misalnya tidak boleh dilakukannya makan permen. Makan permen di kelas. Permen di kelas. Terus makan apa lagi selain makan permen? Kadang suka sumput-sumputan tak? Minuman. Gak boleh minum di kelas. Ketika apa? Belajar. Ketika belajar. Oke, sip. Nah, ini semua adalah lihat sini anak soleh. Nah, yang di sini adalah perilaku yang boleh dilakukan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan dalam nilai kebajikan, saling menghargai, disiplin, kesehatan, jujur, saling menghargai, sama kemandirian. Ya, oke. Nah, setelah itu, oke, sekarang kita akan menyebutkan sikap-sikap apa saja yang terdengar, terlihat, sama perilaku kita. Kalau misalnya sikap yang terdengar, kira-kira kalau berbuat baik atau tidak membuli teman, sikap yang bisa terdengar kira-kira apa? Yang terdengar. Terdengarnya berarti yang kalau berbicara harus gimana? Apa? Terdengar berarti berbicara dengan yang lain. Berbicara baik ya. Pada siapa? Berbicara baik pada siapapun. Terus apa lagi? Terus apa lagi coba? Nah, mendengarkan siapa? Guru. Mendengarkan guru. Oke. Mendengarkan guru. Sekarang kalau yang
makan. Oke, nah sekarang terakhir di sini ada guru, di sini siswa, perilaku ya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh guru, oleh siswa. Coba tadi kita lihat di sini, bentar. Saling menghargai. Kalau saling menghargai, kalau menurut kalian, kalau ibu nih, kalau ibu saling menghargainya kayak gimana? Ibu dulu nih, bukan kalian ya, ibu, guru. Kira-kira kalau sikap ibu saling menghargainya seperti apa? Baik ke siapa? Baik ke semua. Terus apalagi saling menghargai ibu? Ke semua teh berarti siswa, terus guru sama ya, siswa, siswi, guru sama kepala sekolah. Oke, itu guru. Kalau siswanya sama nggak kira-kira sikapnya? Sama, berarti sama ya. Baik ke semua. Oke, sip. Sekarang kalau disiplin, kira-kira ibu harus gimana kalau disiplin? Ibu tepat waktu kemana? Harus tepat waktu ya, ibu juga ya. Tepat waktu kemana? Sekolah sama apa? Kelas. Nah, dan kelas. Oke. Siswanya harus gimana? Harus tepat waktu kemana? Sekolah. Oke, tepat waktu ke sekolah atau kelas. Pintar. Nah, sekarang kalau tanggung jawab, ibu tanggung jawabnya apa ya? Ayo. Tanggung jawab ibu buat kalian apa? Bukan belajar, tapi mengasih pelajaran, berarti mengajar. Kalau tanggung jawab kalian apa? Belajar. Pintar. Belajar. Oke. Kalau tanggung jawab ibu mah mengajar, kalau kalian berarti belajar. Kalau ibu tanggung jawab ibu apa? Memberi apa? Ilmu. Ya, memberi ilmu dah. Terus memberi kalau rapot nih. Memberi ilmu. Memberi nilai. Memberi nilai. Teman-teman, gue punya uang kalian bukan ibu. Berarti memberi nilai. Kalau kalian mendapatkan apa? Nilai. Mendapatkan nilai. Beda ya. Mendapatkan nilai. Oke, itu dari tanggung jawab. Kalau kesehatan, kira-kira ibu harus gimana sama lingkungan? Menjaga lingkungan. Kalau kalian? Kebersihan bisa ya. Kebersihan. Yang ini menjaga kebersihan. Oke. Terus kalau jujur, ibu harus gimana kalau jujurnya? Jujur. Atau kalian dulu deh, jujurnya harus ngapain? Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh bohong. Jangan yang tidak boleh, yang jangan pakai kata tidak. Berarti harus jujur atau mengerjakan apa sih ujiannya? Mengerjakan mau PR, mau ujian harus sendiri apa dibantu orang tua apa gimana? Mengerjakan
nggak boleh. Kalau kata yang sekarang mah nggak boleh ya Dek, nggak boleh. Itu kan betul kan? Nggak boleh ngomong kasar. Tidak ngomong kasar. Berbicara kasar ya. Jangan ya Dek ya, jangan. Terus apa lagi? Ibu nggak boleh ngapain aja. Ibu boleh makan di kelas nggak? Sama berarti kalau peraturan untuk kalian berarti peraturan untuk ibu juga. Berarti nggak boleh makan di kelas. Sekarang untuk siswanya nggak boleh apa? Oke, nggak boleh membuli. Terus nggak boleh bandel. Terus tidak boleh
jam 8.44. 8.44. 44. Nah,